menurut saya ya guys, menurut orang lain saya kurang tahu. Menurut saya, yang pertama sekali adalah orang Indonesia itu welcome, menerima, menyambut dengan baik orang-orang daripada seluruh dunia. Subscribe, Alhamdulillah. Khairul Kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Onggon. Terima kasih kepada yang sudah mendukung channel ini daripada dulu hingga sekarang. Kepada yang baru datang ke channel ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian dengan menekan tombol subscribe, like, comment, dan share. Pada hari ini guys, kita akan mereact satu video daripada seorang YouTuber daripada Malaysia yang terkenal juga sebab beliau sering ke Indonesia, sering membuat konten di Indonesia, dan juga beliau sering membuat reaction daripada Indonesia, dan beliau boleh dikatakan antara orang yang terawal yang melakukan video-video reaction terhadap Indonesia, sehinggalah kemunculan YouTuber lain termasuklah saya sendiri. Jadi beliau adalah YouTuber yang bernama Rusli. Siapa yang tidak kenal, kalau kalian tidak kenal, maka sekarang kalian akan cuba mengenali siapakah beliau. Beliau adalah seorang YouTuber yang sangat aktif membahaskan, mengungkapi, menanggapi cerita-cerita tentang Indonesia, keindahan Indonesia. Senang cerita, dia sering mempromosikan hal-hal yang positif tentang Indonesia. Namun guys, baru-baru ini kehilangannya amat dirasai kerana Bang Rusli kita ini, channelnya yang sebesar 500,000 subscribers telah hilang kerana telah melanggar, kalau tak silap saya, melanggar peraturan YouTube. Tetapi beliau kembali lagi dengan semangat yang baru, bikin konten, bikin channel yang kedua, iaitu Rusli Official. Konten channel yang lama itu iaitu Rusli telah di-ban, tapi channel yang baru ni namanya Rusli Official. Namun sekali lagi beliau hilang sekali lagi guys. Jadi beliau hilang dan dia beralih kepada dunia TikTok. Di TikTok, dia aktif di TikTok. Kalian boleh cari nama Rusli di TikTok, kalian akan tahu apa yang telah dia sedang lakukan sekarang. Tetapi guys, walau bagaimanapun, semangatnya dan contoh-contoh yang telah diberikan kepada kami sebagai YouTuber yang baru ini, kira barulah sebab dia orang yang terawal yang bikin content reaction, membuatkan kami juga terasa seperti bangkit bersemangat untuk membuat content reaction. Jadi sebelum saya ulas tentang hal-hal yang lain, kita harus nonton dulu video ini, video daripada Bang Rusli yang berjudul Orang Malaysia Curhat, Ternyata Ini Alasan Kuat Seluruh Dunia Bikin Konten Tentang Indonesia. Jadi guys, tanpa berlama-lama, nanti kita akan nyambung lagi apa cerita yang berlaku tadi pada Bang Rusli selepas habis video ini, insyaAllah. Tanpa waktu guys, ayo kita nonton sama-sama. Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan saya guys, Rusli. Waalaikumsalam. Rusli. Okey, saya sekarang berada di section 7 Shah Alam guys. Dan saya parkir sebentar sebab saya mau menjawab satu pertanyaan netizen, dan juga berdasarkan pembacaan saya dan juga berdasarkan apa yang saya lihat berkenaan dengan kenapa seluruh dunia berkejar-kejar menghasilkan konten tentang Indonesia, termasuklah saya Rusli dan juga teman-teman saya yang ada di Malaysia guys. Nah, mungkin di video ini saya akan menjawab dengan jujur berdasarkan fakta kenapa seluruh dunia begitu excited, begitu menjadikan Indonesia itu sebagai salah satu fokus untuk menghasilkan konten. Okey, menghasilkan konten guys. Jadi kepada anda yang menonton di sini, adakah suara saya cukup mantap, cukup jelas guys? Adakah suara saya cukup jelas? Kalau iya, mungkin anda boleh tuliskan di kolom komentar, jelas Bang Rusli, jelas Bang Rusli. Mungkin anda boleh tuliskan sebelum saya memberikan lebih kurang 4 ke 5 hal yang menyebabkan seluruh dunia menjadikan Indonesia sebagai fokus untuk menjadi konten kreator guys. Okey, mantap. Jom kita dengar. Okey, kepada anda yang menonton di sini,
Terima kasih kerana Anda memberikan pertanyaan-pertanyaan ini kepada saya dan saya boleh menjawab dengan hati yang jujur tentang kenapa saya dan juga YouTuber-YouTuber seluruh dunia mahu menghasilkan konten tentang Indonesia. Menurut Anda juga guys, negara mana yang Anda pernah nonton videonya menghasilkan konten tentang Indonesia selain daripada Malaysia guys? Mungkin Anda tuliskan di komentar negara mana yang Anda tahu yang menghasilkan konten tentang Indonesia yang Anda pernah nonton. Jadi mungkin Anda boleh tuliskan di ruang komentar. Sebelum saya mula untuk membahaskan judul kita pada hari ini, bagi saya ini adalah salah satu judul yang paling panas dan ramai yang mahu dengar pendapat saya sendiri. Kenapa saya, teman-teman yang lain dan juga YouTuber-YouTuber seluruh dunia mahu menghasilkan konten tentang Indonesia guys. Oke guys, kita dengar betul-betul apa yang coba disampaikan oleh Bang Rusdi ini. Negara manakah? Mengapakah seluruh dunia termasuk kami konten-konten kreator daripada Malaysia ingin memfokuskan untuk membuat konten-konten tentang Indonesia, termasuk saya? Jadi dengar baik-baik kerana ini adalah soalan yang pernah ditanya pada saya berkali-kali. Jadi jawapannya ada di dalam video ini. Kita dengar sama-sama ya guys. Tuliskan di ruang komentar siapa YouTuber dan juga negara mana yang Anda kenal yang menghasilkan konten tentang Indonesia. Oke guys, banyak, kan? Tanpa basa-basi lagi guys, ayo kita sama-sama bahaskan satu persatu. Alright. Hal yang pertama, kenapa ramai orang, banyak negara menghasilkan konten tentang Indonesia? Oke, hal yang pertama, berdasarkan pengalaman pribadi saya, berdasarkan apa yang saya lihat, berdasarkan apa yang saya baca. Yang pertama, Indonesia itu orangnya welcoming. Bukan sahaja kita datang ke Indonesia bertamu, bukan sahaja apabila kita datang ke Indonesia, berlibur di Indonesia, jadi tetamu di Indonesia. Indonesia itu juga, orang Indonesia itu juga welcome, ramah apabila ada orang di seluruh dunia menyentuh ataupun ambil tahu tentang Indonesia. Benar. Itu hal yang pertama, sekali. menyebabkan banyak orang di seluruh dunia senang dengan Indonesia. Itu hal yang pertama. Oke? Itu hal yang pertama, guys. Menurut saya ya, guys. Menurut orang lain saya kurang tahu. Menurut saya, yang pertama sekali adalah orang Indonesia itu welcome, menerima, menyambut dengan baik orang-orang daripada seluruh dunia selagi mana konten itu positif tentang Indonesia. Betul. Itu yang Saya pertama saya lihat. Menurut Anda setuju atau tidak? Sangat setuju. Itu yang pertama guys. Itu yang pertama yang membuatkan banyak orang di seluruh dunia menghasilkan konten tentang Indonesia. Oke. Setuju Setuju. Yang kedua guys, kenapa banyak orang di seluruh dunia mahu menjadi konten kreator dan Indonesia menjadi salah satu sarangnya adalah Indonesia itu banyak hal-hal unik, banyak hal-hal luar biasa yang boleh dijadikan konten. Sangat benar. Walaupun Indonesia itu cuma satu negara, tapi Indonesia itu separuh daripada isi dunia itu ada di Indonesia. Iya. Menyebabkan orang di luar sana seluruh dunia menjadikan Indonesia itu sarangnya para konten. Karena Indonesia itu nggak ada habisnya hal-hal yang mau dijadikan konten, guys. Itu yang kedua yang saya lihat kenapa banyak orang di seluruh dunia mahu menjadi konten kreator di Indonesia. Itu yang saya lihat, guys. Termasuk saya sendiri, saya datang ke Indonesia, konten terlalu banyak konten, guys. Termasuk saya sendiri, suatu saya ke Medan sampai ke Brastagi, terlalu banyak konten. Tapi sayangnya pada waktu itu saya tidak bawa kamera untuk merekam. Zaman itu saya cuma bawa foto aja, kamera foto. Sayang sekali, guys. Terlalu banyak konten yang kita boleh buat, di mana konten-konten itu sama sekali tidak ada di negara kita, guys. Lagi-lagi kalau negara-negara maju seperti negara-negara yang itu memang nggak ada, guys. Bagi saya Indonesia itu sarangnya konten. Siapa yang mau menghasilkan konten, Indonesia itu adalah salah satu tempat di mana
Banyak konten-konten kreatif, banyak konten-konten unik, banyak konten-konten horor, konten-konten wisata, konten-konten makan, konten-konten budaya. Indonesia itu sarangnya, guys. Menurut Anda, alasan yang kedua ini benar atau tidak? Setuju atau tidak, guys? Mungkin Anda boleh tuliskan Setuju, guys. di ruang Setuju atau komentar. tidak? Yang pertama tadi, alasan yang pertama tadi, orang Indonesia itu ramah di offline dan ramah di online. Itu yang membuatkan orang senang untuk menghasilkan konten tentang Indonesia. Yang kedua, Indonesia banyak konten yang boleh dijadikan konten unik di Indonesia. Terlalu banyak, guys. Termasuklah saya sendiri. Saya suka menghasilkan konten tentang Indonesia. Karena kalau saya datang ke Indonesia, bukan saya menghasilkan konten tentang makan, tetapi saya boleh menghasilkan apa sahaja yang ada di Indonesia. Oke, pembangunannya, budayanya, makannya, wisatanya, sejarahnya, orang-orangnya, macam-macam, guys. Oke, yang ketiga, guys. Kenapa ramai orang di seluruh dunia menjadikan Indonesia itu sebagai salah satu fokus untuk menghasilkan konten? Oke, kenapa? Yang pertama, yang ketiga, guys, adalah Indonesia itu boleh dikunjungi oleh mana-mana negara di seluruh dunia tanpa ada sekatan, guys. Boleh dikunjungi dengan aman. Boleh dikunjungi dengan aman, guys. Aman. Jadi sebab itulah orang Indonesia, orang ni bila dia hasilkan konten tentang Indonesia, selamat. Dia buat video reaction tentang Indonesia dan mereka, mungkin ada juga orang Malaysia yang nonton, jadi saya terjemahkan. Aman itu maksudnya selamat, aman. tidak ada rasa takut, bahkan mereka nyaman untuk datang ke Indonesia melihat apa yang mereka nonton di video, guys. Dan apa yang saya boleh lihat di sini adalah boleh dikatakan Indonesia itu memiliki akses untuk dikunjungi di seluruh dunia, guys. Okey, dikunjungi oleh seluruh dunia kecuali mungkin Anda tahulah, Jadi itu salah satu alasan apabila orang tahu tentang Indonesia, pasti senang, mudah untuk kita datang berkunjung ke Indonesia. Lagi-lagi Malaysia, Singapura, Brunei, negara-negara di Asia Tenggara. Menurut Anda hal yang ketiga ini benar atau tidak? Menyebabkan satu orang yang menjadi konten kreator di negara itu, bila dia datang ke Indonesia, pasti teman-teman yang lain juga akan jadi konten kreator juga. Kerana apa? Kenyamanan, welcome, dan juga proses untuk datang ke Indonesia itu tidak sesulit untuk datang ke negara-negara yang lain, guys. Itu yang ketiga. Bagi saya, berdasarkan apa yang saya lihat. Yang keempat, guys. Yang keempat, kenapa Indonesia itu menjadi salah satu sarangnya para konten kreator. Yang ketiga, Indonesia itu penduduknya hampir 300 juta, guys. Betul. Hampir 300 juta, di mana Indonesia itu boleh menyumbang kepada penonton paling banyak di dunia, guys. Itu yang keempat. Okey, disebabkan penonton ataupun warga Indonesia yang begitu banyak, jadi konten kreator boleh mendapatkan view yang tinggi, boleh mendapatkan subscribers yang tinggi. Saya harus berkata jujur, itu memang benar. Sangat guys. benar. Okey, kerana Indonesia itu negara keempat, masuk daftar 4 negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Dan Indonesia itu sangat-sangat welcome terhadap orang yang menyebut tentang Indonesia. Dia menyebut tentang Indonesia, pasti orang lain akan ikut juga. Kerana Indonesia itu penduduknya hampir 300 juta, sesiapa pun yang menghasilkan konten tentang Indonesia dengan konten-konten yang baik, maka Indonesia itu bukan konten yang maka Indonesia itu apabila kita membuatkan konten yang baik, mereka itu sangat-sangat mendukung, mereka itu sangat-sangat support, mereka itu sangat-sangat suka orang luar apabila ada orang luar melihat tentang keindahan Indonesia. Itu keramahan Indonesia yang bagi saya jarang dimiliki oleh mana-mana negara di dunia, guys. Jarang. Sangat-sangat jarang, guys. Keramahan Indonesia itu bukan sahaja sewaktu kita berkunjung, tetapi keramahan Indonesia itu ketika kita menyebut Indonesia di dalam konten atau di dalam video di YouTube, orang Indonesia itu akan datang menyapa, akan datang mendukung, akan datang membantu, support, memberi semangat agar kita terus melakukan hal-hal kebaikan, guys. Dan saya yakin
banyak orang-orang sukses terlahir di Indonesia ataupun di negaranya hasil daripada dukungan netizen Indonesia. Jadi bagi saya, YouTuber yang ada di luar sana, mungkin dia sudah jadi aktor di negaranya, sudah menjadi pelakon, dia aktor, dia penyanyi, artis dan sebagainya, jadi pengusaha. Bagi saya, mereka itu harus berterima kasih dengan netizen Indonesia, karena dengan adanya netizen Indonesia, mereka itu boleh diangkat. Okey? Mereka itu boleh diangkat untuk menjadi seseorang yang lebih berpengaruh di negaranya, guys. Itu yang pelakor, bukan pelakor, guys, pelakon. Lelaki orang, bukan pelakor. Saya paham. Okey, itu yang keempat, guys. Itu yang keempat. Yang pertama sekali tadi adalah Indonesia itu welcome di sosial media. Yang kedua adalah Indonesia itu sarangnya para konten. Yang ketiga, betul, Indonesia itu memiliki jumlah penduduk dan juga jumlah penduduk yang banyak sehingga kan menyumbang kepada view yang tinggi, subscriber yang tinggi. Yang keempat, guys, yang keempat. Okey? Yang keempat tadi itu Indonesia itu boleh dikunjungi dengan aman oleh seluruh dunia kecuali okey? Kecuali negara guys. Betul, betul. Yang kelima, guys. Yang kelima. Kenapa ramai orang Indonesia, banyak orang luar menghasilkan konten tentang Indonesia? Allahu Akbar. Allahu Akbar, ada aksiden. Ada kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah. Ay, merinding saya. Aksiden. Allah. Allahu Akbar. Jangan. Saya tidak mau liput, guys. Ada 500 nonton. Saya tidak mau liput. Ini sewaktu bantu, di bang. Jom kita rekaman tengok live video ini. Lihat, bang. Innalillah, ya Allah. Kita tengok, guys. Selingan. Minta maaf ya, jangan viral kan. Oh, jangan, Coach, jangan. Ya Allah. Jangan pergi sana. Takut saya dimarah, guys, kalau saya membuat konten. Nanti orang ingat kita rekam kecelakaan. Ya, cek nak lihat, enggak usah liput. Cek nak lihat, enggak usah liput. Giant Shah Alam. Guys, saya tidak berani, guys. Saya tidak mau buat video, guys. Kalau saya pun nggak berani nih. Bahaya. Okey. Nanti dimarah orang. Oke, sabar ya, guys. Saya bagi sini saya nak masuk. Oh, kereta tuh mau masuk Aman, motornya. guys, baik semuanya. Mau masuk parkir kali. Aman. Aman. Ada ramai orang tolong, guys. Ada ramai. Dia okey. Dia okey. Baik. Okey, aman, guys. Aman. Sudah ramai yang tolong, guys. Saya pegang kamera takut saya menambahkan lagi beban pikirannya, guys. Okey. Yang takut dia menambah beban pikirannya, guys. Betul. Okey. Yang kelima, guys. Yang terakhir. Yang kelima, yang terakhir, guys. Kenapa ramai orang Indonesia, kenapa ramai orang di luar negeri seluruh dunia mahu menjadi konten kreator di Indonesia? Kerana apa, guys? Yang terakhir kerana orang yang datang ke Indonesia dan pulang ke negaranya, mereka membawa kesan-kesan yang positif, guys. Mereka membawa kesan-kesan yang positif dengan diri mereka, guys. Sehingga kan bila mereka pulang ke negaranya, mereka menceritakan pengalaman indah ketika mereka berada di Indonesia, guys. Itu yang menyebabkan ramai orang datang ke Indonesia, ramai orang bikin konten tentang Indonesia kerana mereka mendapat kesan yang sangat-sangat luar biasa waktu pertama kali mereka datang ke Indonesia, guys. Jadi itu yang membuatkan ramai orang mahu menjadi konten kreator di Indonesia. Menurut anda, guys, selain daripada 5 yang saya sebutkan tadi, yang pertama sekali adalah
Yang pertama sekali adalah Indonesia welcome di sosmed, sangat-sangat mendukung. Yang kedua adalah Indonesia sarangnya para konten, semua jenis-jenis konten unik-unik semua ada di Indonesia. Yang ketiga, Betul. Indonesia itu Indonesia itu boleh dikunjungi oleh mana-mana negara dengan aman, dengan selamat, dengan bahagia, tanpa rasa takut. Yang keempat guys, Indonesia itu memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia, 4 terbesar di dunia, di mana boleh menyumbang view yang tinggi, subscribers yang tinggi, dan juga boleh mendapatkan pendapatan bagi para YouTuber itu. Dan yang seterusnya guys, yang terakhir, Indonesia itu apabila orang datang ke Indonesia meninggalkan kesan yang positif, sehingga kan mereka pulang ke negaranya, mereka bercerita hal-hal yang positif tentang Indonesia, sehingga kan banyak orang membuat konten dan sukses di negaranya atas bantuan netizen Indonesia guys. Jadi menurut anda, selain daripada 5 ini, apa lagi hal-hal yang membuatkan orang lain di seluruh dunia bikin konten tentang Indonesia? Mungkin anda boleh tuliskan di ruang komentar. Dan yang kedua, pertanyaan saya yang kedua adalah, siapa YouTuber internasional yang anda kenal, dari negara mana yang anda kenal? Ayo tuliskan di ruang komentar, biar kita lihat, biar kita buktikan betapa Indonesia itu sarangnya para konten kreator dunia guys. Ayo tuliskan di ruang komentar. Jadi itu saja guys untuk hari ini. Terima kasih yang sudah gabung. Saya mau nonton film di bioskop. Wah. Jadi apa-apa lagi nantikan malam ini untuk live streamingnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir. Jangan lupa itu like, share dan subscribe. I love you semuanya Indonesia. Oke guys, alhamdulillah kita telah nonton itu tadi video orang Malaysia curhat. Ternyata ini alasan kuat seluruh dunia bikin konten tentang Indonesia. Dan kesemua fakta-fakta yang telah diberikan oleh Bang Rusdi tadi sangatlah benar guys. Karena semua yang telah disebutkan itu adalah penyebab ataupun alasan mengapa konten kreator daripada seluruh dunia berebut-rebut ingin membuat konten tentang Indonesia. Keunikannya, keramahannya, dan jumlah rakyat Indonesia yang besar, dan ada pelbagai jenis konten bermacam-macam. Semua yang ada di luar negeri sepertinya ada di Indonesia guys. Jadi itulah antara sebabnya mengapa ramai content creator berebut-rebut ataupun ingin memfokuskan konten-konten mereka tentang Indonesia. Hal-hal yang positif tentang Indonesia pasti disukai oleh warga Indonesia. Tetapi kalau kita bikin konten yang menyakiti hati orang lain, mungkin kita akan berhadapan dengan netizen yang barbar, iaitu netizen-netizen Indonesia. Jadi hati-hati ya. Jadi bukanlah kita membuat konten ini sekadar untuk mengejar apa orang bilang membuat cuan, untuk mengejar hasil daripada media sosial, tetapi kita sebenarnya seperti saya lah, ini saya buat tambahannya, tadi ada 5 fakta, saya tambah lagi yang ke-6. Salah satunya ialah seperti saya sendiri pada waktu pandemi tahun 2019, saya tidak boleh bisa bikin apa-apa guys di rumah. Jadi suatu itu antara yang boleh saya pikirkan ialah untuk melihat konten-konten daripada luar negeri. Tapi tidak sangka ya, akhirnya saya buat reaction tentang Indonesia oleh kerana saya telah terlihat beberapa video tentang reaction tentang Indonesia ini daripada channel Bang Rusdi Rosli. Itulah antara penyebabnya saya memulai reaction. Tetapi pada waktu itu niat saya hanya satu, hanyalah untuk mengenali, mempelajari dan mendalami apa saja tentang Indonesia. Itu antara sebabnya lah. Jadi saya memang sangat bersyukur apabila bertemu dengan kalian yang sedang menonton ini, netizen-netizen. Walaupun kita tidak pernah berjumpa, tetapi layanan kalian sangat-sangat baik, sehingga kan konten-konten saya pun meletup guys. Konten-konten saya pun diberi diberi sambutan yang sangat-sangat bagus. Saya pun tidak menyangka sama sekali. Jadi itulah yang menyebabkan saya pun bersemangat untuk membuat video-video reaction. Tapi biasalah, kita sebagai content reaction ini ada turunnya, ada naiknya, dan itu adalah asam garam dalam content creator. Pasti ada yang netizen yang barbar seperti yang saya bilang tadi. Itu haruslah kita terima dengan hati yang terbuka, dan juga kita harus menanggapi dengan hemat, dan kita harus juga menerima dalam pikiran yang positif. Jadi itu guys antara alasan saya mengapa saya membuat konten-konten tentang Indonesia. Dan kawan-kawan saya yang YouTuber Malaysia yang lain pun begitu juga guys.
banyak alasan-alasannya. Kalau saya difikirkan secara spontan, saya pun mungkin saya ada yang terlupa, tertinggal guys untuk saya ceritakan. Tetapi secara singkatnya, secara keseluruhannya, saya memang rasa bersyukur kerana membuat konten-konten tentang Indonesia ini. Kerana seperti saya bilang tadi, yang pertama ialah saya pun tidak menyangka sebenarnya channel saya berkembang, asbabnya disebabkan karena kalian semua yang baik hati, ramah, yang welcome, yang berikan saranan, bang video ini bang video ini bang terima kasih bang ini bang. Walaupun ada setengah-setengah itu ada kritikan yang pedas, tapi macam saya bilang tadi, saya lihat dengan fikiran yang positif. Jadi berbalik kepada cerita tentang Bang Rosli tadi, kemanakah beliau menghilang. Jadi itulah seperti yang saya ceritakan, beliau sekarang ini aktif dalam medsos yang lain, iaitu TikTok, dan beliau juga masih lagi sibuk dengan tawaran-tawaran seperti memberi ceramah di sekolah-sekolah dan juga pengajian-pengajian tinggi. Itulah antara sebab mengapa Bang Rosli sekarang ini seolah-olah seperti hilang, tapi sebenarnya beliau adalah berehat sebentar guys, dan akan datang kembali untuk membuat konten-konten di video di YouTube, insya-Allah. Sebab beliau tadi ada WhatsApp mengatakan, saya rindu, pengen sama YouTuber-YouTuber Malaysia yang lain, ingin buat konten-konten reaction. Saya rindu sama saya punya peminat-peminat fan-fan saya, subscriber saya, dia bilang. Jadi guys, sabar, insya-Allah Bang Rosli akan kembali membuat konten-konten Indonesia yang terbaru guys. Yang terbaru saya kasih bocor, Bang Rosli akan ke Indonesia. Bila itu kalian harus tunggu. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian harus subscribe channelnya, iaitu Rosli Official. Jangan lupa share, subscribe dan like, komen semua videonya. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Maaf sebab saya berbicara terlalu banyak pada pagi pula. Bicara banyak pada kali ini. Semoga kita akan berjumpa di channel, kita jumpa lagi di lain reaction video akan datang. Jadi saya Khairul Onggon, ya Allah Tuhanku, banyak saya salah bercakap. Jadi saya Khairul Onggon, saya mohon ampun maaf sekiranya saya ada membuat kesalahan sepanjang saya buat reaction ataupun memberi pandangan ataupun memberikan komentar tentang video itu tadi. Saya mohon ampun sebanyak-banyaknya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu dan jeli itu datangnya pada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi guys. Terima kasih kerana menonton. Subscribe Alhamdulillah, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe Alhamdulillah, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share.